Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Adli Adabi dengan NPM 1913041038 dari kelas B angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada semangat semua nih. Udah pada antusias ya, nggak sabar kita mau belajar bahasa Indonesia. Oke, tenang aja, kita akan segera belajar. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya, kalian udah berdoa belum? Belum ya? Yuk, kalau gitu Bapak pimpin ya, kita berdoa sama-sama. Oke? Yuk, berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya, yaitu mengenai, ada yang ingat minggu sebelumnya kita belajar apa? Ya, kamu? Ya benar, teks prosedur ya. Kita masih berkutik di teks prosedur, tapi kali ini kita akan lebih dalam lagi. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Nah, Adit ada. Oke. Selanjutnya Dimas. Selanjutnya Fajar hadir. Loh, Fajar nggak hadir. Kemana dia? Sakit. Ada yang dititipkan surat oleh Fajar? Tidak ada. Oh, nggak boleh gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sakit, perlu diingat, ketika kita sakit, kita tidak boleh menitip atau sekedar bilang ke teman kita bahwa kita sakit untuk disampaikan ke gurunya. Itu nggak boleh. Bapak jelasin ya. Kita itu kenapa sih kita harus menulis surat, mengirim surat yang kemudian dikasihkan kepada Bapak Ibu guru, supaya Bapak Ibu guru itu mengetahui kalian itu sakitnya beneran atau tidak. Karena bisa aja loh kalian ini akal-akalan, ada yang bohong, dan supaya Bapak dan Ibu di sini, Bapak gurunya tahu kalian itu sakit apa dan separah apa sakit kalian. Kalau perlu disertakan dengan surat dokter atau surat dari puskesmas, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang lain, ya jangan sakit sih kalau bisa, tapi kalau misalnya kalian sakit, jangan lupa ditulis suratnya. Jika kalian tidak mampu menulis suratnya, serahkan surat tersebut agar ditulis oleh orang tua kalian. Seperti itu ya, jelas ya? Oke, absen udah. Coba sekarang kita lihat kiri kanan ya. Misalnya sampah kan? Siapa yang piket hari ini? Loh, si Dimas nggak piket. Astagfirullah Dimas, Bapak kasih tahu nih ya. Kenapa sih kita itu ada jadwal piket setiap hari? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, selain untuk tanggung jawab, ini juga itu demi kepentingan bersama. Kita tuh harus bertanggung jawab dengan jadwal piket yang sudah diberikan, kapan kita harus piket. Dan yang kedua, kita itu harus menjaga kebersihan kelas kita supaya nyaman. Kan itu untuk kalian juga, kalian sendiri yang merasakan kelas bersih, jadi belajarnya enak, ya. Paham ya? Yuk, nanti besok-besok setiap yang piket dibersihin bener-bener kelasnya ya. Yuk, coba sekarang diambil dulu sampah-sampahnya. Diambilin, tuh ada tuh plastik di situ. Dimas, kamu juga, kamu di piket. Yuk. Oke, sudah bersih ya. Yuk, kita sekarang masuk pembelajaran. Oke teman-teman, jika pada pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai teks prosedur secara umum, apa sih pengertiannya, strukturnya, kemudian aspek kebahasaannya. Nah, sekarang kita akan belajar teks prosedur secara khusus. Teman-teman di sini ada yang suka musik? Siapa yang suka musik? Fajar suka musik, bagus. Selain itu kan ada banyak tuh musik, ada musik genre-genre musik tuh, ada musik pop, musik rock. Tapi ada satu lagi nih, genre musik yang nggak kalah hebat, nggak kalah keren, yaitu musik tradisional. Di sini ada yang bisa main alat musik? Siapa? Nggak ada, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai cara bermain alat musik. Nah, sebelumnya itu alat musik yang akan kita pelajari di sini adalah salah satu alat musik Lampung. Ada yang tahu apa? Akan Bapak kasih kisi-kisi ya. Jadi alat musiknya itu dipukul, cara mainnya dipukul, kemudian terbuat dari bambu. Ada yang tahu? Ya benar, cetik Lampung atau
sebagian sastrawan itu menyebutkannya dengan nama cetik, namun sebagian lain ada yang menyebutkan dengan nama gamelan teuing atau gamelan saja, seperti itu ya. Nah, nih Bapak kasih gambarnya yang buat yang belum tahu. Nih, kelihatan nggak? Ini gambar cetik atau gamelan teuing. Kelihatan ya? Tim belakang kelihatan nggak? Nih. Oke. Nih, cetik. Sedikit Bapak jelaskan mengenai cetik. Jadi cetik ini adalah salah satu alat musik tradisional dari daerah kita, daerah Lampung. Nah, ada banyak keistimewaan di cetik. Yang pertama, tangga nada di cetik itu berbeda dengan tangga nada di gamelan dari Jawa. Mengapa? Karena di cetik itu tidak ada tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do kan. Tapi di cetik dia tidak ada fa. Ya, tidak ada tangga nada fa. Jadi urutannya do, re, mi, sol, la, si, do. Jadi dia tidak ada fa. Nah, itu salah satu keunikan, keistimewaan dari cetik. Kemudian untuk sejarahnya, jadi zaman dahulu kala itu ada alat musik yang belum diketahui namanya di daerah kita. Namun ketika alat ini dimainkan, itu tuh orang-orang pada bilang begumul tuh, begumul. Artinya itu tuh berkumpul. Nah, dari begumul itu diseraplah terjadi alkulturasi. Kemudian jadilah nama gamelan atau karena gamelan itu dianggap mirip-mirip dengan gamelan yang ada di Jawa, jadilah dia diubah jadi gamelan teuing atau cetik, lebih dikenal di zaman sekarang ini dengan sebutan cetik. Seperti itu ya untuk sedikit penjelasan mengenai cetik ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak akan bagi kalian beberapa kelompok. Kemudian di kelompok-kelompok tersebut nanti akan Bapak minta untuk membuat sebuah teks prosedur mengenai cara memainkan alat tradisional ini. Cetik ini ya. Jadi kalian tulis tuh, kalian bisa cari di internet, bisa cari di buku cetak, apa aja sih nih misalnya. Tapi kalian ingat ya, teks prosedur yang kalian buat itu tetap menggunakan aspek kebahasaan prosedur, yaitu menggunakan kata kerja yang kata kerja saran, perintah, dan larangan. Itu ya, ingat ya yang kemarin, dan jangan sampai lupa loh itu adalah syarat atau aspek yang harus dimiliki oleh teks prosedur. Oke? Yuk coba sekarang dibagi kelompoknya di beberapa orang. Oke, sembari kalian mengerjakan per kelompok, Bapak jelaskan dikit-dikit ya supaya kalian agak sedikit mengerti. Mungkin kalian masih sedikit bingung gitu kan, bagaimana sih Pak, bagaimana gitu kan. Oke, teks prosedur itu ya, inti dari teks prosedur itu, coba ada yang masih ingat kan apa saja struktur teks prosedur? Langkah-langkah, yang kedua, yang pertama apa? Tujuan. Ingat, tujuan. Kalian di sini akan menulis sebuah teks prosedur mengenai tujuan atau bagaimana cara memainkan alat musik tradisional cetik. Mungkin teman-teman yang sudah ada pengalaman musik, sudah bisa memainkannya itu lebih mudah untuk membuat ini. Tapi karena kalian di sini semuanya masih awam, jadi kita nggak apa-apa mulai dari awal, belajar sama-sama. Kita coba buat teks prosedur yang bagaimana langkah-langkahnya. Pertama bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana. Seperti itu ya. Oke, Bapak tunggu ya. Nanti kalau sudah kita presentasikan di depan, kemudian hasil kerja kalian dikumpul. Ini gambarnya masih mau dilihat? Sudah ya, nggak apa-apa. Oke, sudah habis ya waktunya. Yuk kita coba presentasi. Oke, kasih tepuk tangan buat temen ya. Keren-keren ya presentasi hari ini. Semuanya teks prosedurnya bagus-bagus. Semuanya runtutannya juga rapi. Kemudian kalimat-kalimat atau kata-kata kerja yang harus ada di kalimat di dalam teks prosedur juga sudah kalian lengkapi dengan baik. Oke teman-teman, sedikit Bapak nilailah, komentari secara verbal hasil kerja kalian. Semuanya alhamdulillah kalian sudah memahami dengan baik apa sih teks prosedur, strukturnya, dan di sini kita teks prosedurnya itu mengenai penulisan
langkah-langkah memainkan alat musik titik ini, sekaligus kalian membuat teks prosedur, sekaligus kalian mengetahui salah satu musik tradisional ada di daerah kita, di daerah Lampung, yaitu cetik. Seperti itu ya. Oke, itu nanti untuk hasil kerja kalian jangan lupa dipukul ke Bapak. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Bapak harapkan pembelajaran yang sudah berlangsung hari ini tidak kalian lupakan dengan cepat. Setelah kalian pulang dari sini, ingat jangan langsung main, dibaca-baca lagi bukunya, diingat-ingat lagi pelajarannya di rumah ya, supaya itu tertanam di otak kalian. Sekaligus supaya ini nih, kalian lestarikan kembali alat musik tradisional ini. Kasih tahu ke adik kakak kalian, ke orang tua kalian, Bu, ini loh Bu, ada nih Bu alat musik dari daerah kita, dari Lampung, yaitu alat cetik. Karena tidak banyak orang yang kurang mengetahui alat musik ini. Jadi teman-teman nih, tugas teman-teman semua buat melestarikan, buat membagikan, memberitahu sebanyak-banyaknya orang-orang mengenai alat musik ini. Oke? Dapat dipahami ya? Karena sedikit Bapak jelaskan, kalau bukan kita, itu tidak akan ada orang yang akan melestarikan budaya kita ini. Dapat dikatakan bahwa budaya kita ini itu terancam punah karena minimnya orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang peduli dan membagikan ini itu sangat sedikit. Jadi ini PR buat kalian, tugas buat kalian generasi muda, kalian untuk melestarikan ini. Oke? Kalian harus siap ya mengemban tugas ini ya. Oke, mantep. Yuk kita beres-beres, dirapikan mejanya, dimasukkan alat tulisnya. Yuk. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang sudah didapatkan semuanya berkah untuk kedepannya. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.